Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Lailatun Nikmatul Iza, guru dari SMKN Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama, untuk memahami empati dan bagaimana merencanakan materi pembelajaran. Yang kedua, melatih murid mengenali situasi dengan empati. Dan yang ketiga, tips-tips empati kepada orang lain. Baiklah Bapak Ibu Guru, marilah kita mulai dengan pengertian empati. Empati adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Dari rasa empati inilah akan lahir getaran hati dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Empati berbeda dengan simpati. Empati itu berarti turut merasakan bersama orang lain, sedangkan simpati merupakan bentuk rasa kasihan terhadap orang lain. Empati adalah bentuk tindakan imajinatif dan disebut sebagai virtual reality paling pertama yang dialami manusia. Perkembangan empati. Perkembangan empati ada 4. Yang pertama, empati emosi. Yang kedua, empati egosentrik. Yang ketiga, empati kognitif. Dan yang keempat, empati abstrak. Yang pertama, empati emosi. Bayi berusia 0 sampai 1 tahun biasanya akan ikut menangis ketika melihat bayi yang lain menangis. Ini disebut juga dengan empati global karena seseorang tidak bisa membedakan antara diri sendiri dengan dunianya. Yang kedua, empati egosentrik. Pada masa balita atau di bawah usia 5 tahun, seorang anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga, empati kognitif. Dimulai pada usia 6 tahun. Seorang anak mulai memandang dari perspektif orang lain. Jenis yang satu ini tidak memerlukan komunikasi emosi seperti menangis. Baik diperlihatkan atau tidak, seorang anak sudah mulai mengerti. Yang keempat, empati abstrak. Saat masa anak-anak akan berakhir di usia 10-12 tahun, empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui kelompok orang yang belum pernah ditemui sebelumnya. Juga dapat menjadi tujuan empatinya. Ciri-ciri empati. Apa sajakah ciri-ciri empati? Yang pertama, kemampuan memahami orang lain. Ketika melihat seseorang sedang merasakan emosi tertentu, diri sendiri secara natural akan merasakan hal yang sama. Ciri yang berikutnya adalah memahami bahasa isyarat. Misalnya, ketika sedang bahagia, seseorang akan terlihat lebih ceria dan bersemangat. Sedangkan saat sedih, orang akan cenderung murung dan terlihat lesu ketika melakukan aktivitas. Ciri yang ketiga, peran yang dilakukan. Empati akan mewujudkan suatu kenyataan dan aksi terhadap perasaan yang dirasakan. Ketika sedih, ada yang merasa iba dan mendengarkan curahan hatinya. Ada pula yang abai dan pergi. Empati yang keempat, cirinya adalah memahami diri sendiri. Emosi terhadap perasaan yang sedih atau bahagia adalah hal yang lumrah. Ketika marah atau sedang merasakan masalah, diri sendiri boleh menangis atau menceritakannya kepada orang lain
asalkan tidak berlarut-larut. Emosi kita adalah milik kita. Ciri empati yang kelima adalah tidak berarti larut dalam masalah orang. Memahami perasaan atau merasakan hal yang sama dengan seseorang boleh, namun tidak boleh ikut campur atau mengurusi masalahnya terlalu dalam, sehingga empati tetap memiliki batasan-batasan tertentu. Manfaat memiliki empati. Apa sajakah? Yang pertama, hidup lebih bahagia, hidup lebih sehat, jauh dari sikap sombong dan egois sebagai sarana evaluasi diri. Contoh empati, ketika teman merasa sedih akan sesuatu, diri sendiri akan tergerak untuk menghiburnya. Kemudian membantu permasalahan teman jika membutuhkan bantuan. Bantu dengan kemampuan yang dimiliki, tetapi tetap dalam hal dan cara yang baik. Bagaimana mempraktekkan menjadi pendengar yang baik atau active listening? Seperti benar-benar memperhatikan apa yang sedang orang lain bicarakan. Mengulangi kata-kata yang didengar untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah benar. Bahkan menahan diri untuk tidak memberi judgement atau saran jika tidak dibutuhkan. Dengan begitu, orang lain yang sedang bercerita akan merasa lebih nyaman ketika mencurahkan isi hatinya. Ketika sedang berbicara, seseorang benar-benar membutuhkan active listening, terutama seseorang yang merasa bahwa dirinya susah dekat dengan orang lain. Dengan cara yang paling sederhana, yakni cukup mendengarkan, orang lain sudah merasa terbantu. Yang berikutnya adalah perencanaan materi pembelajaran. Perencanaan materi pembelajaran kali ini yaitu tentang melatih murid mengenali situasi dengan empati. Prakteknya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, berikan beberapa gambaran situasi kepada murid. Kemudian minta murid menanggapi dan menilai situasi tersebut. Langkah yang kedua, merancang aktivitas monitoring evaluasi untuk murid. Monitoring membantu kita untuk bisa tetap konsisten terhadap pencapaian yang sudah kita tentukan. Monitoring meliputi mengukur keberhasilan dan kemajuan murid dalam menilai situasi dengan empati. Bagaimana Anda membantu murid untuk dapat mengenali situasi dengan empati? Pilihan metodenya ada beberapa. Yang pertama, studi kasus, diskusi kelompok, role playing, dan lain-lain. Bagaimana kemajuan murid dalam menilai situasi dengan empati? Ada yang baik, ada cukup, dan kurang. Murid dikatakan baik dalam menilai situasi dengan empati jika murid sudah mampu menilai situasi dari perspektif orang lain. Hal ini tercermin dari kemampuannya mengungkapkan apa yang dirasakan orang lain, memahami penyebabnya, serta menyiapkan tindakan untuk merespon perasaan atau perilaku orang tersebut. Murid dikatakan cukup dalam menilai situasi dengan empati jika murid sudah mampu menilai situasi dari perspektif orang lain, namun sebatas salah satu atau beberapa dari aspek kognitif, afektif, maupun behaviornya. Dan murid dikatakan kurang dalam menilai situasi dengan empati jika murid belum mampu menilai situasi dari perspektif orang lain, termasuk ketika murid tidak terlibat dalam aktivitas yang diberikan. Di sini ada beberapa tips-tips empati kepada orang lain. Yang pertama, belajar lebih peka. Peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar. Yang kedua, jangan tinggi hati. Belajarlah untuk menjadi supel di lingkungan manapun,
bersikap seolah-olah tidak ada jarak antara diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, bayangkan jika diri menjadi orang lain. Dengan membayangkan bahwa orang yang sedang merasakan sesuatu adalah diri sendiri, rasa syukur akan dirasa menjadi hal yang paling penting dalam hidup. Yang keempat, menerima perbedaan. Tanamkan dalam diri bahwa perbedaan hadir sebagai anugerah yang membuat manusia bisa terus belajar dan memperbaiki diri. Yang kelima, bertemanlah dengan siapa saja. Empati bisa muncul jika diri sendiri banyak melakukan interaksi dengan orang lain. Dan yang keenam, jangan menghakimi. Tidak dapat memahami perasaan orang lain, tetapi jangan pula menghakimi. Sebaliknya, orang yang ingin didengarkan tidak boleh langsung melakukan judgmental dan berpikir bahwa orang lain tidak peduli. Demikian Bapak Ibu, presentasi saya tentang empati dan perencanaan pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar guru seri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.